Selamat pagi teman-teman, kita bertemu kembali ya dalam video pembelajaran kursus online mengenai personal development online course. Masih dengan saya Yudi Antariksa. Topik kali ini kita akan bicara mengenai successful freelance blueprint ya, atau successful freelance strategy. Judul topiknya ada di layar di belakang saya. Ya, successful freelance blueprint ya. Menjadi seorang freelancer ya, bahasa lainnya menjadi independent worker atau self-employed, seorang pekerja yang memperkerjakan dirinya sendiri ya, self-employed bahasa Inggrisnya, sebutan lainnya freelancer. Ini sebuah jenis profesi yang meledak teman-teman ya. Di dunia ini sekarang ada ledakan di mana makin banyak orang yang memilih bekerja untuk dirinya sendiri. Namanya self-employed worker atau freelancer ya, atau sebutan yang lebih keren namanya gig economy ya, gig gig ya. Gig itu semacam kerja berdasarkan project ya, atau kerja berdasarkan order gitu ya, yaitu mirip freelancer ya, atau sebagai seorang independent worker gitu ya. Nah, di dunia ini terjadi ledakan ya, bahkan di Amerika misalnya ada survei terakhir 30% pekerja di Amerika itu masuk kategori freelancer, Mas. Jadi, dan tren presentasinya makin tinggi. Ya. Di Eropa juga makin banyak ledakan freelancer. Kenapa terjadi ledakan freelancer? Karena memang kemajuan internet ya. Internet itu membuat keajaiban ya. Begitu banyak pekerjaan freelancer yang bisa dikerjakan via internet. Sepanjang Anda punya koneksi internet, Anda bisa bekerja sebagai seorang freelancer. Ya, dan bahkan kemudian mengerjakan order-order dari luar negeri gitu ya. Sejumlah orang di Indonesia bekerja sebagai seorang desainer dan kemudian mendapatkan proyek dari luar negeri misalnya. Nah, ledakan ini menurut saya menarik ya, karena itu artinya menandakan bahwa makin banyak orang ingin bekerja secara independen ya, tidak terikat jam kantor yang kaku gitu ya. Kenapa makin banyak orang memilih menjadi seorang freelancer? Ini ya saya sebut di slide kedua ini ya. Ada 4 keunggulan menjadi freelancer. Ya. Anyway, saya sendiri dulu memulai profesi saya, memulai usaha saya dengan menjadi seorang freelancer juga ya, menjadi seorang independent worker ya. Saya dulu kerja di perusahaan konsultan, di Ernst & Young, kemudian pindah ke perusahaan konsultan lokal, dan kemudian resign. Di tahun 2004 saya resign. Setelah belajar menjadi seorang konsultan di perusahaan konsultan asing dan konsultan lokal ya. Total di Ernst & Young 2 tahun, di konsultan lokal saya kerja 1 tahun. Jadi kurang lebih 3 tahun saya kerja di perusahaan konsultan. Sepulang saya dari Amerika ya. Saya pulang dari Amerika tahun 2001, dapat gelar S2, dapat beasiswa ya. Saya dapat beasiswa dari Fulbright. Kemudian setelah itu saya memang sengaja memilih kerja di perusahaan konsultan. Kenapa? Karena memang saya punya mimpi bahwa someday saya harus punya perusahaan konsultan sendiri ya, usaha konsultan sendiri ya. Sehingga saya ketika melamar kerjaan sepulang dari Amerika itu selalu mencoba sekuat tenaga melamar di perusahaan konsultan. Bukan di perusahaan manufacturing atau bank gitu ya, bukan. Makanya saya beruntung bisa diterima di Ernst & Young, EY ya, singkatannya EY. EY itu sekelas KPMG atau Pricewaterhouse. 2 tahun di situ, kemudian setelah itu saya 1 tahun pindah ke perusahaan konsultan lokal namanya GML Performance Consulting. Nah, pengalaman selama 3 tahun itu sangat berharga bagi saya. Bahkan ketika saya kerja di perusahaan lokal, GML itu jauh lebih berharga ya, bahkan dibanding di EY. Karena saya di GML dikasih kepercayaan menjadi project leader berbagai project konsultasi strategik ya. Di Bank Indonesia, di berbagai perusahaan besar di Indonesia. Nah, ketika saya resign, itu saya membuat usaha sendirinya ya, tidak langsung bikin perusahaan, tidak langsung bikin PT, Mas. Saya ya kerja sendiri, sebagai seorang independent consultant lah istilahnya ya, independent consultant gitu ya. Saya mencari order sendiri. Kurang lebih itu sebenarnya tipikal pekerjaan seorang
independent worker ya, mungkin bahasanya freelancer ya, saya sebagai seorang freelance consultant ya. Kadang-kadang saya dapat project dari teman saya, dia punya perusahaan konsultan, dia ngasih project ke saya, tapi basisnya project ya, bukan saya di-hire sebagai karyawan tetap ya. Saya sendiri juga nyari project sendiri. Nah, sudah lebih dari 10 tahun ya saya menekuni dunia itu. Dan kemudian saya baru bikin PT itu beberapa tahun kemudian. Tapi sampai sekarang pun saya lebih banyak memperkerjakan independent consultant, Mas. Saya tidak punya karyawan tetap yang bekerja sebagai seorang konsultan di perusahaan saya. Saya lebih suka memanfaatkan freelancer. Jadi saya punya sekitar 5 orang konsultan, tapi on basisnya project. Baru kalau saya ada project, saya hire mereka, saya bayar profit sharing gitu ya. Sehingga biaya bulanan saya sangat efisien karena saya tidak mengeluarkan gaji bulanan yang tetap. Jadi teman-teman saya 5 orang ini ya kerjanya sebagai seorang freelance juga. Dia kadang terima project dari saya, kadang terima dari project perusahaan konsultan lain. Kadang dia juga nyari sendiri. Jadi itu ekosistemnya sudah terbentuk ya, dan so far saya mencintai pekerjaan ini ya, karena ya ini 4 alasan ini ya, 4 keunggulan menjadi freelancer ya. Di halaman ketiga saya bilang salah satu keunggulannya ya waktu kerjanya fleksibel ini teman-teman. Ini yang paling saya cari sebenarnya. Saya tidak perlu lagi tiap hari berangkat dari pagi sampai sore berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Tentu ketika saya punya klien, saya punya appointment, saya punya assignment, ya saya mungkin selama 1 bulan bisa kerja full time juga ya di kantor klien ya. Tapi saya selalu mencoba 3 hari ya dalam seminggu saya mendesain kerja di kantor klien. 2 harinya saya kerja di rumah. Jadi rata-rata ketika proyeknya full itu saya selalu membatasi kerja di kantor klien maksimal 3 hari dalam seminggu. Dan kemudian 2 harinya di rumah. Ya, dan 3 hari di kantor klien pun selalu saya mulai jam 9 sampai jam 4. Jadi jam 4 sudah pulang. Saya tidak pernah di kantor klien sampai malam atau sampai sore atau sampai jam 5. Dan mulainya jam 9. Ya. Jam 9 sampai jam 4. Jadi tidak terlalu panjang kerjanya. Kemudian setelah itu saya kerjakan di rumah kalau bikin laporannya ya. Jadi waktu kerjanya fleksibel. Kalau misalnya load-nya, konsultasinya tidak banyak, ya klien saya tidak banyak, ordernya tidak banyak, ya bahkan bisa saya seminggu full di rumah. Kerjanya dari rumah ya. Saya bikin proposal, saya bikin konten marketing gitu ya, untuk email marketing. Jadi ini sangat menyenangkan teman-teman. Jadi kalau saya misalnya ada apa-apa mau cuti ya, saya tidak perlu ngurus surat cuti gitu ya. Tidak perlu izin gitu ya. Misalnya ada mendadak keluarga di kampung ada yang sakit ya, saya langsung bisa pulang. Saat itu juga ya, tidak perlu pakai izin, tidak perlu lihat jatah cuti ya. Jadi waktu kerjanya fleksibel. Ini yang menurut saya sangat membuat saya enjoy mengerjakan profesi ini. Saya betul-betul menemukan work-life balance. Saya jarang sekali kerja sampai lembur. Ya, itu tadi, maksimal jam 4 sudah pulang. Kemudian di rumah 2 hari dalam seminggu, jadi nikmat. Ya. Kemudian nomor 4 ini, freelancer juga sama ya, lokasi kerja bisa di mana saja ya. Saya sering di rumah, atau bahkan kalau freelancernya misalnya desainer, desain grafis, atau mungkin konsultan aplikasi Android gitu ya, dia kan bisa kerja dari rumah sepanjang waktu di kafe. Saya sering kerja di kafe juga ya. Kalau tidak ada proyek kemudian juga atau mengerjakan proyek, saya kadang-kadang dari kafe ya. Tapi lebih sering di kantor klien ya. Kalau klien saya banyak ya saya ngantornya di kantor klien. Jadi setiap 3 bulan itu saya kantornya pindah-pindah sesuai dengan kantor klien saya. Jadi kerjanya fleksibel. Ya. Apalagi ketika pandemi ya, saya full time working from home. Selama 2 tahun full saya working from home. Jadi ketika kerja dengan klien pun pakai Zoom gitu ya. Harapan saya sampai ke depannya pun seperti itu ya. Jadi pandemi itu membuat kita menjadi lebih efisien sebenarnya dalam bekerja. Harapan saya nanti setelah pandeminya usai, menjadi kembali kehidupan normal, saya berharap ketemu dengan kliennya juga pakai Zoom ya. Itu lebih efisien. Kemudian yang nomor 5, di slide nomor 5 nih potensi income-nya memadai.
Ada banyak contoh freelancer yang nanti saya tunjukkan contohnya yang income-nya memadai. Meskipun ada juga freelancer yang tidak begitu tinggi ya penghasilannya ya. Beberapa contoh independent worker yang gajinya tinggi itu ya contohnya seperti yang saya lakukan sekarang ini yang menjadi seorang trainer ya. Saya sebagai seorang trainer, saya sering juga jualan training itu kalau saya ngajar satu hari seperti ini offline itu saya dibayar antara 10 sampai 15 juta. Ya 15 juta per hari. Jadi itu sangat maknyus menurut saya ya, kerja satu hari dibayar 15 juta. Kalau dalam satu bulan saya dapat order training 5 kali, itu kan artinya 75 juta. Padahal kerjanya hanya 5 kali, 5 hari ya. Atau juga seorang freelancer konsultan ya, saya juga berprofesi sebagai seorang konsultan manajemen. Itu juga bayarannya tinggi. Ya. Per project saya misalnya ngecasnya itu sekitar 100 juta ya. Proyeknya hanya selama 2 bulan. Ya. Selama 2 bulan saya ngecasnya 100 juta. Jadi itu kan bayarannya mahal. Tapi pada sisi lain ada seorang freelancer yang bayarannya sangat murah, misalnya desainer grafis ya. Di internet tuh banyak freelancer bikin banner digital, bikin desain grafis itu bayarannya paling satu desain 200.000. Jadi nggak begitu mahal. Tapi kalau misalnya dia sebulan dapat 100 ya lumayan ya, tapi untuk mendapatkan 100 order desain tidak mudah. Paling mungkin sebulan dapatnya 10 order, itu kan kalau kali 200.000 hanya 2 juta, kecil. Tapi kalau freelancernya fotografi misalnya ya, pekerja bebas seorang fotografi pernikahan yang kelas atas itu mungkin satu paket bisa sampai 50 juta juga. Jadi mahal. Ya. Seorang penerjemah, kalau kliennya banyak, juga dapat uangnya banyak. Ya. Saya punya sepupu, perempuan, dia kerjanya di rumah sebagai seorang translator. Ya. Dia jualan jasa penerjemahan di internet. Dia bilang ke saya penghasilannya sebulan bisa sampai 20-25 juta. Ya, karena klien dia perusahaan-perusahaan besar yang minta jasa terjemahan. Dari dokumen bahasa Inggris ke dokumen bahasa Indonesia, atau sebaliknya, dari dokumen bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Inggris. Nanti kita akan belajar juga bagaimana memilih profesi yang sesuai, yang income-nya maknyus, ya, yang top market, top jos, market jos. Ya. Nah, keunggulan yang terakhir ini mungkin fokus pada keahlian ya, nomor 6 ini ya. Banyak orang yang kerja itu menjadi bangga ketika kerjaannya itu berdasarkan skill, itu kan keren. Ya, jadi skill saya yang dibayar. Karena kalau Anda kerja di kantor itu kadang-kadang Anda dibayar bukan berdasarkan skill gitu ya. Tapi berdasarkan volume kerjaan atau bahkan kadang-kadang kerjaannya tidak jelas. Anda hanya dibayar semata karena Anda sudah jadi karyawan gitu ya. Keahlian Anda apa itu tidak jelas. Ya, banyak pekerjaan-pekerjaan di kantor itu yang mungkin terlalu administratif gitu ya. Nah, kalau seorang independent worker sebagai seorang self-employed worker itu sebutannya yang lebih keren knowledge-based worker atau knowledge worker. Jadi salah satu profesi freelancing atau independent worker yang meledak itu sebutannya knowledge worker. Jadi kerjaan-kerjaan bebas, lepas seperti freelance, tapi kerjaannya membutuhkan otak, membutuhkan skill yang tinggi. Contohnya ya tadi, fotografer itu kan butuh skill tinggi, itu knowledge worker menurut saya. Konsultan manajemen apalagi ya. Saya sebagai seorang independent worker di bidang konsultan manajemen, ya saya harus jago mengenai dunia konsultan manajemen ya. Atau kemudian Anda jualan jasa training, itu Anda harus punya skill public speaking yang wow, yang cetar membahana, oke. Atau Anda misalnya tadi kerja sebagai seorang penerjemah, ya Anda bahasa Inggrisnya harus TOEFL-nya 800 mungkin gitu ya. Full maksimal gitu ya. Atau Anda sebagai seorang pekerja independen dalam bidang investasi saham, ya Anda harus jago mengenai analisis saham. Jadi knowledge worker, ya. Berbasis pengetahuan. Nah itu kebanggaan sih ya, karena kita dibayar berdasarkan ilmu. Jadi saya sebagai seorang konsultan manajemen misalnya, saya dibayar mahal karena ilmu saya mahal. Jadi itulah 4 keunggulan menjadi seorang independent worker ya, atau menjadi seorang freelancer ya. Nah di slide berikutnya ini nomor 7, saya mau ngasih contoh jenis-jenis pekerjaan freelancer ya, atau pekerjaan yang bisa dijadikan sebagai independent work gitu ya.
Anda kalau menjadi seorang independent worker, kerja pada diri Anda sendiri, self-employed, itu ada banyak pilihan. Nah ini di slide nomor 8 ini saya ngasih contoh sampel pekerjaan freelancer ya. Banyak itu ya, misalnya tadi pertama konsultan manajemen, kayak saya ya, trainer bisnis saya juga melakukannya, atau desainer grafis, desainer web, programmer lepas itu juga banyak sekarang mas. Penerjemah, penulis materi iklan, penulis buku itu freelance juga, fotografer pernikahan, videografer, konsultan pernikahan, videografer, arsitek, itu juga pekerjaan freelancing. Agen sales properti, agen sales asuransi itu juga freelance, bebas kerjanya, tidak terikat pada satu kantor. Atau yang di warna oranye ya sebelah kanannya menjadi seorang full time blogger, atau ngasih jasa SEO, search engine optimization, atau jasa social media marketing, jasa analisa saham, jasa konsultan pajak dan keuangan, jasa riset pemasaran, jasa pembuatan job desk dan SOP, jasa pembuatan proses press release, jasa tutorial bisnis, jasa tutorial pendidikan, jasa pembuatan materi presentasi, menjadi YouTuber atau selebgram, atau konten kreator. Ini contoh-contoh di layar Anda ini semua bisa dikerjakan independen, Mas. Kalau Anda ahli dalam hal bikin presentasi misalnya, ya Anda menjual jasa presentasi, keahlian presentasi Anda. Ada itu satu orang di internet, saya pernah browsing, dia jualan jasa membuat presentasi. Dan kliennya perusahaan-perusahaan besar, Mas. Keren itu. Kementerian-kementerian juga sering. Dia ngecas kalau tidak salah satu halaman slide presentasi sekitar 300.000. Ya. Jadi kalau slide-nya ada 10, dia dapat uang 3 juta. Bagus slide presentasinya. Nah itu kan keahlian yang saya yakin banyak karyawan di kantor itu punya. Keahlian bikin slide presentasi, PowerPoint atau pakai Canva. Itu banyak. Atau ini, jasa sosial media marketing ya. Anda bisa kerja sendiri itu. Punya personal branding, kemudian jualan jasa, mengelola akun sosial medianya, punya perusahaan lain. Misalnya banyak itu kafe sekarang berdiri akun media sosialnya pada jelek. Padahal ada satu kafe di Bandung nih ya. Minumannya enak, makanannya enak, banyak pelanggan yang suka, tapi pengunjungnya sedikit. Kenapa? Karena dia akun media sosialnya jelek ketika saya lihat gitu. Nah bayangkan kalau misalnya Anda ahli mengenai konten media sosial, Anda tawarkan jasa mengelola ke kafe ini mungkin 1 bulan minta aja 1 juta gitu ya. Bayarannya terlalu murah menurut saya 1 juta, tapi mungkin untuk pertama kali 1 juta. Kalau Anda misalnya sampai punya 15 klien kan lumayan 15 juta, dan Anda bisa kerjakan semuanya dari rumah. Gitu ya. Atau sesekali motret tentu ya, motret ke produknya, motret ke suasana kafenya. Tapi itu profesi yang menurut saya menarik. Ya, jasa media sosial itu potensinya luas. Atau jasa trainer, ya trainer bisnis, training manajemen seperti ini kan penting sekali nih bagi perusahaan ya. Ya atau seperti Anda sekarang ini ya, saya melakukannya ya, tapi saya menjualnya secara retail ini. Nah, kalau Anda bikin kayak gini, kemudian Anda jual ke perusahaan, itu kan Anda juga menjadi seorang independent worker dalam bidang penyediaan jasa training. Nah, di slide 9 saya bilang, apa langkah-langkah untuk menjadi seorang freelance atau independent worker yang sukses? Yang pertama saya mau bilang, tentukan jenis keahlian yang ingin Anda jual. Ya. Apa jenis keahlian yang Anda jual? Anda ahli apa sih? Ya. Nah, di sini ada 3 kriteria ini, teman-teman ya. Bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas ya. Di slide 10, saya bilang kriteria pertama ya bidang keahliannya sesuai minat Anda. Ya, misalnya dulu saya menjual jasa konsultan manajemen karena itu sesuai dengan minat saya ya. Saya ingin menjadi seorang konsultan manajemen, atau ketika saya jualan jasa training itu sesuai minat saya. Saya juga suka public speaking ya. Saya suka sharing ilmu seperti ini di depan orang secara offline. Sebelum pandemi saya sering isi training seperti ini di depan komunitas, di depan audiens ya. Jadi apa minat Anda teman-teman ya? Mau menjadi seorang sosial media marketing konsultan, atau menjadi seorang manajemen consultant, atau menjadi seorang penerjemah, atau menjadi seorang desainer web, ya Anda bikin web design, ya, atau Anda ingin bekerja menjual jasa riset pemasaran, kan banyak tuh perusahaan yang butuh survei kepuasan pelanggan.
Ya, Anda bikinlah jasa survei kepuasan pelanggan. Jadi, tentukan minat Anda apa, ya passion Anda ya, mungkin passion atau minat lah ya, bahasa lebih netralnya minat ya, atau ya passion tadi ya, gairah Anda di mana. Ya. Atau misalnya gairah Anda di programming ya, Anda jadilah freelance dalam bidang program. Sangat mudah menemukan minat itu ya. Nah, sekarang yang Anda tekuni apa gitu ya, minat Anda. Kalau minat Anda misalnya dalam dunia traveling ya, Anda suka traveling, ya itu sangat banyak kemungkinannya. Anda bisa menjual jasa keahlian Anda untuk mendesain paket training yang bagus, atau Anda kemudian bikin website mengenai dunia traveling. Anda kan independent worker juga itu, Mas. Anda bekerja untuk diri Anda sendiri. Anda dapat penghasilan dari iklan yang Anda dapatkan ketika web Anda laku. Atau Anda bikin Instagram mengenai dunia traveling. Anda isi, kemudian Anda bisa dapat endorsement karena follower Anda banyak. Dari hotel, dari perusahaan taksi atau transportasi. Dan banyak, beberapa pernah saya lihat YouTuber yang sukses menjadi seorang ahli traveling ya. Itu kan independen, Mas. Anda tidak kerja pada perusahaan tertentu, Anda independen. Itu asik sih. Anda keliling Indonesia atau keliling Eropa dibayar gitu ya. Itu kan betapa indahnya ya, dream life. Itu banyak itu di Instagram orang-orang yang seperti itu. Itu surga itu. Ya, keliling Eropa di hotel yang mewah malah dibayari sama hotelnya gitu ya, untuk mempromosikan hotelnya ya. Itu kan indah sekali. Atau kalau Anda hobi makan, minat Anda kuliner, ya Anda bisa bikin website atau akun TikTok mengenai dunia kuliner. Kalau akun TikTok Anda sangat bagus, itu saya yakin akan jadi viral, sering ya. Banyak di TikTok itu viral jenis makanan ya. Nah itu kalau follower Anda makin banyak, Anda bisa dapat uang dari jasa endorsement. Oke. Kemudian yang nomor 11 ini, kriteria kedua adalah bidang keahliannya menjanjikan income yang maknyus. Ya ini tentu juga penting ya teman-teman ya. Tadi saya bilang kalau seorang desainer grafis itu bayarannya murah. Tapi kalau Anda menjual jasa SEO, itu mahal, Mas. Ya, saya itu sering pakai jasa SEO itu bayarnya sampai 5 juta. Bahkan beberapa layanan jasa SEO itu ngecasnya 1 bulan 2 juta per bulan langganan ya. Jadi selama 12 bulan bayarnya 24 juta. Padahal menurut saya ilmu SEO itu sangat bisa dipelajari loh teman-teman ya. Kalau Anda punya waktu luang, Anda ingin skill yang menghasilkan banyak uang, itu belajar SEO itu dipelajari sendiri bisa. Tidak rumit ilmunya, tidak rumit. Tidak serumit bikin aplikasi Android misalnya. Tidak serumit coding gitu ya. Anda bisa pelajari, bahkan kalaupun Anda hanya lulusan D3 atau SMA, itu Anda bisa belajar sendiri mengenai ilmu SEO, apalagi kalau Anda lulusan S1. Ya, itu mahal bayarannya SEO itu dibanding desainer grafis. Ya. Kalau jasa desain web juga nggak begitu mahal, ya nggak begitu maknyus. Tapi kalau mau lebih keren ya jadilah trainer bisnis, trainer manajemen. Tadi saya cerita 1 hari saya dibayar 15 juta. Ya kan, beberapa teman saya bahkan 1 hari dibayar 20 juta. Itu kan maknyus teman-teman ya. Jadi jasanya Anda dibayar mahal dan keren lah ya. Atau fotografer juga lumayan tadi, kalau sudah kelas menengah mungkin dapat 20 juta sebulan itu bisa gitu ya. Atau bahkan 40 juta. Jadi pilihlah bidang keahlian yang menawarkan income maknyus. Tadi saya cerita ya, contoh-contohnya trainer, konsultan manajemen, fotografer, jasa SEO, jasa sosial media marketing mungkin, jasa konsultan marketing, itu menurut saya bayarannya maknyus. Dibanding misalnya penulis buku, ya penulis buku itu kalau bukunya nggak laku ya nggak begitu kaya juga. Ya. Kemudian desainer grafis tadi kurang menurut saya. Ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Yang kedua kriteria, nah kriteria yang terakhir ini di halaman slide 12, bidang yang Anda pilih, profesi yang Anda pilih itu sesuai latar pengalaman Anda. Ini lebih bagus lagi ya. Tadi contohnya saya resign, saya jadi independent worker dalam bidang konsultan karena saya selama 3 tahun kerja di perusahaan konsultan. Dan
Dan pendidikan saya S2, jadi sangat relevan dengan profesi saya sebagai seorang konsultan. Sebaliknya teman saya ada menjadi seorang trainer karena dia dulunya kerja sebagai training manager. Teman saya ini namanya Muhammad Nur. Sebelum resign dia kerja sebagai seorang training manager di perusahaan multinasional ya. Di perusahaan Unilever tepatnya. Gajinya lumayan tinggi ya, tapi kemudian dia merasa lebih suka, lebih enjoy menjadi seorang independent worker, bikin usaha sendiri, jualan jasa dia mengenai training. Begitulah dia kemudian resign menjadi seorang independent worker dalam bidang training. Kenapa? Karena dia pengalamannya sebelumnya training manager, teman-teman. Ya, training manager. Tapi kalau misalnya Anda mau menekuni skill yang tidak sesuai pengalaman Anda, tapi Anda punya minat yang kuat dalam bidang itu, ya fine saja. Saya punya teman, dia sebenarnya latar belakangnya bukan ahli SEO ya. Dia gaptek dulunya. Tapi dia punya minat tinggi terhadap dunia internet. Dia melihat internet ini ajaib. Tapi dia tidak hanya sekedar jadi konsumen, teman-teman. Kan jutaan orang melihat internet, melihat HP hanya sebagai konsumen ya. Tapi do nothing. Nah, teman saya ini penasaran, internet ini apa? Kemudian dia pelajari Google itu apa? Kenapa beberapa web ketika dicari di Google peringkatnya selalu nomor 1? Itu apa penyebabnya? Dia heran itu. Nah, dia punya minat tinggi terhadap dunia internet, dunia googling gitu ya. Dan dia pelajari secara otodidak, dia banyak baca buku mengenai SEO, dia lihat video-video di YouTube mengenai SEO, dia praktekkan, dia bikin web sendiri, kemudian dia praktek SEO-nya. Dan kemudian dia berhasil menguasai ilmu itu. Dan kemudian dia akhirnya menjual jasa keahlian dia sebagai seorang konsultan SEO. Dan sekarang berhasil ya. Pendapatannya bisa setiap bulan sampai 75 juta. Ya, penghasilan dia. Padahal dia independent worker ya. Dia tidak punya perusahaan, tidak punya kartu tanda pegawai gitu ya. Jadi kalau Anda punya minat tinggi terhadap suatu bidang dan bidang itu menawarkan potensi penghasilan yang tinggi, ya tidak ada salahnya Anda belajar dari nol, tapi tentu harus belajar mati-matian supaya Anda jadi master. Menjadi seorang master dalam bidang training, menjadi master dalam bidang konsultan, menjadi master dalam bidang jasa SEO, dan seterusnya. Oke. Nah, ini di slide berikutnya ini, saya ngasih tugas pertama, ini assignment pertama ya. Pilih bidang keahlian yang ingin Anda jual dan pasarkan sebagai seorang freelancer atau sebagai seorang independent worker. Jadi ini setelah video ini rampung, Anda duduk sejenak, Anda pikirkan. Anda mau menjadi seorang yang ahli dalam bidang apa dan kemudian menjual jasa Anda sebagai seorang independent worker atau knowledge worker. Sehingga Anda kelak juga menjadi orang yang top market, top jos, market jos. Oke, terima kasih, salam sukses, penuh kemuliaan.